Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin, yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, begitu pula yang saya muliakan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, seluruh pengurus, anggota Dharma Wanita, Bapak Ibu, dan Bapak-bapaknya, Ibu-ibu sekalian, yang semoga kita semua senantiasa disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Satu dan Maha menyatukan hati-hati kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita umatnya dan memberikan contoh teladan bagaimana semestinya berakhlak, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi juga berakhlak kepada sesama manusia. Dan beliau menegaskan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti satu acara yang merupakan tradisi khas umat Islam yang ada di Indonesia, yaitu acara halal bihalal. Saya katakan tradisi khas umat Islam yang ada di Indonesia karena acara halal bihalal semacam ini di negara-negara Arab itu justru tidak dikenal. Termasuk juga istilah halal bihalal, meskipun diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak tahu maksudnya apa. Saya sempat kuliah 4 tahun di Mesir, dan tidak pernah saya lihat orang Arab yang berhalal bihalal. Yang ada orang Indonesia yang kerja dan kuliah di sana, yang setiap tahun mengadakan acara halal bihalal. Pernah juga suatu waktu ada kawan dari Mesir, saya ajak untuk menghadiri acara halal bihalal. Waktu saya ajak, beliau kaget terus bertanya, apa maksudnya itu Ustaz Syahrir halal bihalal? Ini bahasanya bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak tahu artinya apa. Karena istilah halal bihalal dalam bahasa itu termasuk lugha ghairu fasihah, bahasa yang tidak baku. Tapi yang terpenting bukan istilahnya, yang terpenting itu adalah substansinya. Kalau substansi dari halal bihalal adalah silaturahim, dan itu tentu bagian dari ajaran agama. Termasuk juga
Ucapan yang biasa kita ucapkan dalam momentum halal bihalal dan momentum Idul Fitri, yaitu ucapan minal aidin wal faizin. Ini juga khas Indonesia, meskipun bahasa Arab. Ya. Kalau di negara-negara Arab, biasanya yang sering diucapkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan menerima dari kalian. Sekarang sudah banyak juga Bu kita yang mengucapkan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi lebih banyak pula yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Tidak ada masalah. Ya, substansinya juga bagus. Cuma sebagian orang kadang-kadang masih keliru menerjemahkannya. Di beberapa tempat saya coba tanyakan, apa artinya itu minal aidin wal faizin? Kebanyakan menjawab minal aidin wal faizin terjemahannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Ternyata ibu juga masih menyangka terjemahannya seperti itu. Jauh sekali Bu terjemahannya. Ini gara-gara lagu kasidah. Kan ada lagu kasidah itu. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Gitu Bu ya. Jadi kita menyangka bahwa minal aidin wal faizin itu terjemahannya mohon maaf lahir dan batin, karena biasa digandengkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya bukan itu terjemahannya. Kalimat minal aidin wal faizin adalah penggalan dari kalimat yang agak panjang. Kalau lengkapnya bunyinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ja'alanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan kalian minal aidin, termasuk orang yang kembali, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan, wal maqbulin, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Jadi minal aidin wal faizin doa. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua kembali dan mendapatkan kemenangan. Tidak apa-apa kita lanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Yang penting kita sudah paham, ternyata bukan itu terjemahannya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, halal bihalal ini tradisi khas kita umat Islam di Indonesia, dan ini tradisi yang sangat bagus. Menurut para ahli sejarah, yang mempopulerkan istilah halal bihalal itu seorang ulama Nusantara, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Waktu itu tahun 1948. Lagi genting-gentingnya suasana di Indonesia. Banyak pemberontakan di mana-mana. Kemudian presiden waktu itu, Presiden Soekarno, dia panggil Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Minta saran, ini gimana caranya supaya elit-elit politik ini bisa disatukan? Kok susah sekali disatukan. Nah, beliau sarankan, gampang saja, adakan acara silaturahmi, ya. Karena mereka itu tidak mau untuk menyatu karena belum begitu akrab lah. Jadi silaturahmi. Kata Soekarno waktu itu, kalau silaturahmi kan sudah sering digunakan istilah itu. Saya ingin istilah yang lain lah. Nah, kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sudah gampang saja, gunakan istilah halal bihalal. Karena para elit-elit politik itu tidak mau duduk bersama, karena mereka ada rasa marah, ada rasa jengkel, ada rasa dendam di hatinya. Dan itu kan perbuatan dosa. Dosa itu haram. Karena haram mesti dihalalkan. Jadi saling menghalalkan. Nah, sudah, gunakanlah istilah halal bihalal. Beliau mempopulerkan istilah itu. Sekalipun di beberapa literatur kuno yang ditulis dalam aksara daerah itu, ada kawan saya, seorang peneliti, beliau juga seorang ulama, namanya Dr. Agung Irawan. Beliau katakan bahwa istilah halal bihalal itu sudah beliau jumpai di beberapa literatur yang ditulis dalam aksara kuno. Ya, tapi yang mempopulerkan sekali lagi adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang ulama Nusantara. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tidak usah bahas terlalu panjang tentang itu. Substansinya silaturahmi. Tidak diragukan lagi, silaturahmi ini adalah ajaran agama.
Bahkan ketika Nabi SAW pertama kali tiba di kota Madinah, ada 4 nasihat yang beliau sampaikan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berikanlah bantuan makanan. Wasilu al-arham, sambungkanlah tali silaturahim. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika sebagian besar manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ada 4 pesan yang sejak awal disampaikan Nabi. 1, sebarkan salam. Yang kedua, berikan bantuan makanan. Yang ketiga, sambungkan tali silaturahim. Dan yang keempat, laksanakan salat malam. Ini menarik ibu-ibu sekalian. Karena dari 4 pesannya Rasul, hanya 1 yang berkaitan langsung hubungan kita dengan Allah, yaitu perintah untuk menjaga salat malam. Tapi 3 perintah awal justru berkaitan hubungan sesama manusia. Perintah menyebarkan salam, perintah memberikan bantuan makanan, perintah untuk menyambungkan tali silaturahim. Ini hubungan sesama manusia. Maka Islam adalah agama yang memberikan porsi yang sangat besar terhadap apa yang kemudian diistilahkan dengan kesalehan sosial. Jadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, bukan hanya yang rajin sholat, bukan hanya yang banyak puasanya, sudah puasa Ramadan, puasa Syawal lagi, bukan hanya yang banyak zikirnya, yang berkali-kali khatam Al-Quran, yang berkali-kali pergi haji, pergi umrah. Tapi orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Banyak sekali hadis Nabi yang menunjukkan itu. Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Ucapannya mesti yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifah. Hendaklah ia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Jadi semua menunjukkan, Bu, hubungan dengan sesama manusia. Saya uraikan 3 tadi. Menyebarkan salam. Salam itu kalau secara formal mengucapkan assalamualaikum secara formal. Tapi secara substansi menyebarkan salam artinya bagaimana supaya semua tindakan kita, ucapan kita, bahkan pikiran dan perasaan yang mendamaikan, yang menenteramkan, yang menyejukkan orang lain. Karena sebetulnya setiap muslim, kalau betul-betul dia cermati salatnya, kita mengakhiri salat dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu tekad. Selesai salat, apapun yang saya ucapkan, yang saya lakukan, yang saya pikirkan, yang saya rasakan, hanya yang menyelamatkan, yang mendamaikan, yang menenteramkan saja orang lain. Tidak boleh saya menyakiti, tidak boleh saya menganiaya orang lain. Itu tekad seorang muslim. Dan berkali-kali kita ucapkan di dalam salat kita. Terus yang berikutnya, perintah untuk memberikan bantuan makanan. Saya ceritakan satu kisah itu. Dulu ada seorang ulama besar namanya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Ya, suatu malam beliau bermimpi. Yang dimimpikan malaikat. 2 malaikat cerita. Kata malaikat yang pertama, banyaknya orang pergi haji tahun ini, ratusan ribu. Waktu itu masih ratusan ribu, sekarang kan sudah jutaan, Ibu ya. Nah, lalu kata malaikat yang kedua, memang banyak yang pergi haji, tapi yang dapat pahala haji yang sempurna tahun ini cuma 1 orang. 1 saja yang dapat pahala haji yang sempurna. Kata malaikat yang satunya, siapa yang dapat pahala haji yang sempurna tahun ini? Namanya Muwaffaq. Bangunlah Abdullah ibn al-Mubarak, penasaran sekali ingin tahu siapa ini Muwaffaq, apa kelebihannya sampai-sampai hanya dia satu-satunya yang dapat pahala haji yang sempurna tahun itu. Maka ditelusuri, akhirnya ketemu. Ternyata yang mengagetkan beliau, Muwaffaq bukan seorang ulama, bukan tokoh agama, bukan kiai, bukan ustaz. Muwaffaq ini pekerjaannya tukang sol sepatu. Tapi yang jauh lebih mengagetkan, ternyata tahun itu Muwaffaq tidak pergi haji. Ibu sekalian, orang tidak pergi haji, justru dia satu-satunya yang dapat pahala haji yang sempurna.
Maka kemudian Abdullah ibn Mubarak bertanya dengan penuh rasa takjub, "Pak, apa rahasianya sampai Bapak bisa dapat pahala haji? Padahal Bapak tidak pergi haji." Beliau bercerita, "Saya ini kan seorang tukang sol sepatu. Penghasilan saya tidak seberapa. Tapi cita-cita saya, harapan saya untuk pergi haji itu besar sekali. Setiap hari saya sisihkan penghasilan saya sedikit demi sedikit dengan harapan suatu saat saya bisa berangkat haji. Alhamdulillah, tahun ini tabungan saya sudah mencukupi." Nah, ketika saya sudah siap-siap berangkat haji, tiba-tiba hidung saya mencium aroma masakan yang sangat sedap. Saya telusur dari mana sumbernya ini. Ternyata dari tetangga saya. Tetangga saya itu seorang ibu, suaminya sudah meninggal, punya 4 orang anak masih kecil-kecil. Saya kemudian pura-pura bertamu bersama istri saya, dengan harapan mudah-mudahan makanan yang aromanya sudah terlanjur saya cium itu disuguhkan. Tapi sekian lama saya duduk di situ, tidak keluar-keluar juga makanannya. Karena tidak tahan, saya bertanya, "Ibu, mohon maaf, bisa tidak disajikan sedikit saja makanan yang sudah Ibu masak? Ini hidung saya sudah terlanjur mencium aromanya." Kata si ibu, "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa sajikan." "Loh, kenapa tidak bisa?" "Masalahnya makanan ini haram untuk Bapak." "Loh, kalau haram untuk saya kan haram juga untuk Ibu, kita sama-sama orang Islam." "Tidak, untuk Bapak haram, untuk saya boleh." Nah, bisa begitu. Saya dengan anak-anak saya sudah berhari-hari tidak pernah makan. Sudah berhari-hari saya tidak pernah makan. Karena sudah tidak tahan lagi, saya terpaksa keluar rumah mencari apa saja yang bisa dimakan. Satu-satunya yang saya temukan cuma seonggok bangkai. Bangkai itulah yang saya seret, saya bawa pulang ke rumah. Itu yang saya masak. Makanya untuk Bapak tidak bisa. Haram untuk Bapak. Untuk saya boleh dalam keadaan darurat. Muwafaq tersentuh hatinya. Dan saya berkata, "Jangan sentuh makanan itu. Jangan biarkan anak-anak Ibu memakannya." Beliau pulang kembali ke rumahnya, diambil tabungan hajinya. Setelah itu balik lagi ke rumah tetangganya. Dia bawa tabungan hajinya itu. "Demi Allah, uang ini begitu berarti bagi saya. Bertahun-tahun saya sisihkan penghasilan saya dengan harapan supaya saya bisa pergi haji. Tapi sepertinya Ibu jauh lebih membutuhkan. Biarlah saya tidak usah berangkat haji. Gunakan harta ini untuk membelikan makanan bagi Ibu dan anak-anak Ibu." Secara fisik beliau tidak berangkat haji, tapi Allah tetap memberikan pahala haji kepadanya. Bahkan satu-satunya yang mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini besar pahalanya itu, kalau kita bisa memberikan bantuan makanan kepada orang yang butuh. Nah, terus yang ketiga pesannya Nabi, sambungkanlah tali silaturahim. Saya mohon maaf, saya sering sebutnya silaturahim. Kalau orang Arab sebutnya begitu. Cuma kalau kita orang Indonesia silaturahmi. Saya baca di KBBI, ya memang silaturahmi bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Arab itu silaturahim. Karena kalau rahmi itu bahasa Arab, ini bahasa Arab ya. Rasa sakit yang dirasakan oleh perempuan ketika dia melahirkan. Ibu waktu mau melahirkan kan terasa sakit, Bu ya? Itu bahasa Arabnya rahmi namanya. Jadi kalau silaturahmi arti menyambungkan rasa sakit yang dirasakan ketika seorang perempuan mau melahirkan. Nah, sebetulnya yang dimaksud rahim, rahim itu kandungan. Jadi silaturahim menghubungkan ya, tali kekeluargaan yang punya hubungan kandungan, yang punya hubungan keluarga dengan kita. Itu makna dasarnya. Tapi dalam bahasa Indonesia kan diperluas, tidak harus yang ada hubungan keluarganya. Nah, ada acara alumni saja, acara reuni alumni, silaturahim. Di kompleks warga biar tidak ada hubungan keluarga, silaturahim juga, tidak ada masalah. Itu hanya persoalan dari segi aspek kebahasaan saja. Ini Nabi perintahkan, sambungkanlah tali silaturahim, dan keutamaannya banyak. Nabi pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa di antara kalian yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ibu-ibu mau lapang rezekinya, Bu? Siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah? Kalau panjang umur mau juga, Bu? Berapa lama? Katanya mau panjang umur 100. Enggak apa-apa. Atau 60 saja, Bu? Enggak apa-apa 100 asal tidak cepat pikunnya saja. Karena kalau panjang umur itu baik. Nabi pernah ditanya, "Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah?" Kata Nabi, orang yang paling baik itu man tala umruhu
wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin panjang umur, semakin baiklah kita, asal diisi dengan amal yang baik. Nabi bahkan pernah merinci keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah umur yang panjang dan mengisinya dengan amal yang baik. Ini saya sampaikan waktu ceramah takziah malam pertama di rumahnya Prof. Nasir. Nah, saya ceramah malam pertama itu. Jadi Nabi pernah menjelaskan itu, menguraikan. Mami mu'ammar yu'ammar fil Islam balagha arba'ina sana. Kalau ada orang yang umurnya sampai 40 tahun dan dia isi umurnya dengan ketaatan, sarafallahu anhu salasata anwa'i minal bala. Dia akan dijauhkan dari 3 macam bala. Dijauhkan dari kegilaan, dijauhkan dari penyakit lepra, dijauhkan dari penyakit kusta yang 40 tahun. Wa idza balagha 50 sana. Kalau umurnya sampai 50, layyanallahu alaihil hisab. Nanti diperlakukan dengan cara yang sangat lembut ketika menghadapi hari perhitungan amal 50 tahun. Wa idza balagha 60 sana. Kalau ada yang umurnya sampai 60 tahun, rasakahullah al-inaba ilaih. Allah masukkan ke dalam hatinya rasa senang untuk selalu bertaubat kepada Allah. Yang 60. Wa idza balagha 70 sana. Kalau ada yang umurnya sampai 70 tahun, ahabbahullah wa ahabbahu ahlus sama. Orang itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat penghuni langit. Wa idza balagha 80 sana. Kalau ada yang umurnya sampai 80 tahun, qabilallahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiati. Semua kebaikannya diterima oleh Allah, sementara dosanya, kesalahannya dilewati begitu saja. Yang 80. Wa idza balagha 90 sana. Kalau ada yang umurnya sampai 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu diampuni, dosanya yang akan datang juga diampuni seandainya masih hidup. Wa summiya asirullah fil ardi. Dia dinamai tawanannya Allah yang masih hidup di muka bumi. Wa syafa'a ala ahli baitihi. Nanti di hari kemudian dikasih izin untuk memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya yang lain. Nah, jadi bersyukurlah kalau ada di antara kita yang diberi umur panjang oleh Allah sekurang-kurangnya 40 tahun. Karena 40 itu usia puncak kematangan seseorang. Cuma kalau saya perhatikan rata-rata yang hadir ini 30 tahun ke bawah ini. Udah sampai 40 ya? Oh, itu kacamata saya yang salah ini. Saya lihatnya 30 tahun ke bawah semua. Nah, kalau sudah sampai 40, apalagi kalau sudah ada anak, ada doa yang bagus dibaca di surah Al-Ahqaf, urutan surah 46 ayat 15. Surah Al-Ahqaf urutan surah 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhan, beri saya ilham supaya saya bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Beri saya ilham supaya saya bisa melakukan amal saleh yang Engkau ridhai. Kemudian beri saya kebaikan dan kebaikan itu mengalir kepada anak cucu saya. Saya benar-benar bertaubat kepadamu ya Allah dan saya benar-benar berserah diri. Saya bahas yang ketiganya. Beri saya kebaikan dan kebaikan itu mengalir kepada anak cucu. Kadang-kadang ada orang dikasih nikmat oleh Allah, sayangnya terhenti pada dirinya, tidak mengalir ke anak cucunya. Ada orang tua kaya raya, begitu meninggal anak-anaknya hidup melarat dalam kemiskinan. Ada orang tua pejabat, punya status sosial yang tinggi, yang terhormat, terpandang. Begitu dia meninggal anak-anaknya jadi rakyat jelata. Ada orang tua tokoh agama, ulama, tapi anak-anaknya mohon maaf jauh dari agama. Berarti nikmat ini terhenti pada dirinya, tidak mengalir kepada anak cucunya. Harapan kita ini sebagai orang tua, ya, seorang tua semua Bu ya, karena tadi ternyata udah di atas 30. Ya, mudah-mudahan Allah karuniai kita nikmat dan nikmat itu akan pindah mengalir kepada anak cucu. Jadi banyak-banyaklah membaca surah Al-Ahqaf urutan surah 46 ayat 15. Tengah-tengahnya Bu, tengah-tengah ayat 15. Ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lanjutkan tadi. Kata Nabi, siapa yang mau lapang rezekinya,
Mau panjang umurnya, caranya bagaimana? Sambungkanlah tali silaturahim. Orang yang baik hubungan silaturahimnya, satu, akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Dan yang keempat, diberi kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu, semua bentuk tindakan yang berpotensi merusak hubungan silaturahim dan bisa merusak kebersamaan kita, merusak persatuan, agama pasti melarang. Apa saja itu? Di antaranya ini yang berpotensi merusak. Satu, suka berprasangka buruk. Ya, kalau kita sudah senang berprasangka buruk kepada sesama, biasanya tidak puas kalau hanya prasangka buruk saja. Dilanjutkan, Bu. Belum dulu bergosip, kasakusu dulu, kesana kemari cari-cari informasi. Kepo ya, Bu Rektor ya, kepo. Saya dengar-dengar katanya itu suaminya sudah menikah lagi. Kenapa kalau sudah menikah lagi, apa urusannya Ibu? Cari info kesana kemari. Nah, maka yang kedua yang dilarang, tidak boleh tajassus, tidak boleh mencari-cari salahnya orang. Biasanya kalau sudah senang mencari-cari salahnya orang, dapat info ternyata benar. Biasanya tidak puas kalau seorang diri yang tahu. Maunya semua anggota Dharma Wanita tahu semua. Apalagi sekarang era media sosial, gampang sekali disebarkan informasi itu. Ya. Kalau dulu lidah tak bertulang, sekarang bukan lagi lidah, ini ujung jari ini yang ujung jari kita lebih cepat daripada otak kita. Baru bangun dapat informasi di grup ya, langsung di-share ke sana kemari. Otak belum sempat mencerna ini benar atau salah. Ya. Jadi ini 3 dilarang keras oleh Allah. Prasangka buruk, cari-cari kesalahan orang. Kemudian yang ketiga, menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain. Karena itu di surah Al-Hujurat, ketiga perbuatan ini disebut berurutan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan juga mencari-cari salahnya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan juga sebagian kalian menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain. Tidak boleh berghibah. Ya, ghibah itu tidak sama dengan gosip, Bu. Ada 3 perbuatan mirip-mirip ini dan semuanya dilarang. 1 disebut ifkun. Ifkun itulah yang gosip. Ifkun itu menceritakan sesuatu yang belum jelas benar atau salah. Nah, belum jelas ini benar atau salah. Masih gosip desas-desus, Bu ya. Yang kedua menceritakan sesuatu yang pasti salah. Bahasa Indonesianya fitnah, bahasa Arabnya buhtan, kebohongan yang besar. Yang ketiga ghibah. Ghibah itu menceritakan yang benar. Bukan yang salah, yang benar yang dicerita. Tapi sekalipun benar tetap dosa. Karena orang tidak senang. Meskipun demikian ada ghibah yang dibolehkan. Nah, ini ada ghibah yang dibolehkan. 1, ghibah yang dibolehkan itu dalam rangka istifta, meminta fatwa, menanyakan satu persoalan agama, asal disampaikan pada orang yang tepat. Datang kepada ulama, kepada ustaz, ceritakan masalah kita, Bu. Dalilnya apa? Di masa Nabi ada seorang perempuan namanya Hindum. Seorang perempuan, Bu, namanya Hindum. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Suamiku itu ya Rasulullah kikir sekali. Ini ceritakan jeleknya suaminya. Tapi itu boleh karena ceritanya ke Nabi dan mau minta nasihat. Nasihat seperti apa kata Hindu? Bolehkah saya ini sebagai istri ya Rasulullah mengambil uang suami saya diam-diam tanpa minta izin? Bagus ini pertanyaannya, Bu. Bolehkah istri mengambil uang suami diam-diam tanpa minta izin? Boleh atau tidak, Bu? Boleh, Bu ya. Kalau ibu-ibu yang jawab boleh pasti sering itu. Yang diam-diam malu-malu mengakui. Apa jawabannya Nabi? Nabi jawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil. Ternyata memang boleh, Bu. Boleh. Jadi kalau selama ini ibu belum pernah lakukan, mulai hari ini boleh, Bu. Pulang dari sini, sudah. Boleh, Bu. Boleh melakukan, boleh. Boleh, Bu. Tapi belum selesai, ini ada lanjutannya.
Huzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil untuk dirimu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Boleh kalau suami kikir, dia tidak tunaikan kewajibannya untuk menafkahi istri, ibu boleh ambil sesuai kebutuhan ibu, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan biar diambil semua, dah habis-habis keinginannya. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan yang mendasar. Boleh ibu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, boleh kita cerita jeleknya orang kalau itu dilakukan dalam rangka menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatannya. Ada teman suka pinjam uang, kalau pinjam tidak pernah kembali. Ada anggota baru tidak tahu sifatnya, didekati. Boleh kita sampaikan, ibu, mohon maaf ini ibu, nah hati-hati ki. Biasanya kalau sudah seperti itu dekat-dekat, itu tanda-tanda mau pinjam uang itu bu. Udah terkenal sekali. Kalau pinjam uang biasanya tidak kembali-kembali. Boleh bu, untuk menghindarkan dari akibat buruk perbuatannya. Ada teman punya anak gadis, dilamar orang, ibu tahu persis sifatnya laki-laki itu. Ibu ditanya, bagaimana itu sifatnya laki-laki? Kenapa bu? Dia lamar anak saya. Ibu boleh ceritakan kejelekannya. Ibu itu laki-laki sebetulnya tidak salah itu bu, suka berjudi, mabuk-mabukan, banyak istrinya itu pun cuma tidak ketahuan saja. Misalnya boleh disampaikan bu, ya, untuk menghindarkan dari akibat buruk perbuatannya. Boleh juga kita cerita jeleknya orang kalau dia sendiri sudah terang-terangan menunjukkan kejelekannya. Untuk apa lagi disembunyikan? Nah, dia sudah terang-terangan. Nah, misalnya dia bikin ini bu, jasa peminjaman uang, pinjam ini berbunga, pinjam sekian berbunga. Kita rentenir itu, jangan kau bilang dia rentenir. Untuk apa disembunyikan? Nah, dia sendiri yang mengiklankan dirinya. Nah, terus yang keempat, boleh juga cerita, mohon maaf, bukan kejelekan ini bu ya, kekurangan lah dalam tanda kutip, asal orangnya tidak keberatan. Kalau itu yang membuat dia mudah dikenali. Contoh, ada orang misalnya datang ke satu kompleks, di mana rumahnya, mohon maaf mudah-mudahan tidak ada ini, di mana rumahnya Pak Iwan, kebetulan banyak namanya Pak Iwan. Jadi untuk memperjelas, Pak Iwan yang mana? Yang botak-botak kayak itu. Nah, ibu sebut botak-botaknya. Itu boleh bu, boleh. Karena itu yang membuat dia dikenal di kompleks itu botak-botaknya. Asal orangnya tidak keberatan. Ya, tapi sekali lagi, hindarilah. Tadi satu, prasangka buruk. Yang kedua, cari-cari kesalahan orang. Dan yang ketiga, ghibah. Saya ceritakan satu kisah bu. Ini waktu Umar jadi khalifah, beliau ronda malam. Nah, suatu malam, beliau menyaksikan ada peristiwa agak mencurigakan. Ada orang bawa obor mengendap-endap. Dia tinggalkan pusat kota Madinah. Umar ikuti. Lalu orang itu masuk ke suatu rumah yang terpencil, yang terpisah dari rumah-rumah yang lain. Umar semakin curiga, didekatkan telinganya. Terdengarlah suara-suara mencurigakan dari dalam rumah itu. Umar tidak sabar, dia ke belakang rumah, didobrak. Begitu masuk, kaget sekali Umar bin Khattab melihat pemandangan di dalam rumah tersebut. Beliau melihat ada seorang laki-laki Pak, udah tua bangka. Tapi di hadapannya ada gadis yang masih belia. Di Sulawesi Selatan ya, dia asik menarik cadoleng-doleng lah ibu. Umar sekali, Umar berkata, bapak ini betul-betul tidak tahu diri. Sudah tua bangka begini, masih dosa semacam ini yang bapak lakukan. Apa reaksinya itu orang tua? Apa dia malu, kepergok sama Umar? Atau dia takut? Tidak. Malah dia balas memarahi Umar. Tunggu dulu Umar, saya jangan dimarahi begitu. Saya mengaku salah, tapi Anda juga sudah melakukan kesalahan. Salahmu Umar bahkan lebih banyak lagi dari kesalahan saya. Kaget Umar, apa kesalahan saya? 3 kesalahanmu Umar. Apa itu? Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah masuk ke suatu rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan ucapkan salam. Sekarang saya tanya Umar, siapa yang punya rumah ini? Rumahnya bapak. Kamu tadi waktu masuk minta izin tidak? Ucapkan salam tidak? Oh tidak, Anda sudah melanggar larangan Allah. Kata Umar, benar juga yang bapak katakan itu. Terus apa lagi kesalahan saya? Yang kedua Umar, di dalam Al-Quran Allah berfirman, banyak hafalannya ini orang tua. Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau masuk ke suatu rumah, masuklah lewat pintu depan.
Umar lewat belakang, didobrak lagi. Atau benar juga yang Bapak katakan itu. Apalagi kesalahan saya yang ketiga. Ini yang paling fatal Umar, kesalahanmu. Di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan orang lain. Ya, sebelumnya itu Allah berfirman, wala tajassasu. Jangan mencari-cari salahnya orang. Saya ini Umar sengaja pilih rumah yang terpencil, supaya kalau saya melakukan dosa di dalam rumah saya tidak ada yang tahu. Tapi kamu Umar ikuti saya sampai ke sini. Akhirnya kan kamu jadi tahu. Coba kalau saya tidak diikuti, kan tidak ada yang tahu. Umar akhirnya tidak jadi marah, ditinggalkan rumah itu. Nah, tapi ceritanya tidak sampai di situ, Bu. Ini Bapak sebetulnya rajin sekali ikut pengajiannya Umar. Tapi sejak kejadian itu tidak pernah lagi muncul. Nanti setelah agak lama mungkin dirasa, mudah-mudahan Umar sudah lupa ini, datang lagi. Kali ini duduknya paling belakang. Umar, kayaknya itu Bapak yang pernah saya lihat malam-malam. Langsung dipanggil, coba Bapak yang duduknya paling belakang, maju ke depan. Maju, menggigil ini gemetar. Umar pasti balas dendam ini. Dia akan permalukan saya di depan banyak orang. Begitu tiba di dekatnya Umar, kata Umar, duduk Pak di sebelah saya. Duduklah di sebelahnya Umar. Lalu Umar berbisik pelan sekali. Tak ada yang dengar. Itu yang dibisikkan Umar, Bu, pada orang tua tadi. Tidak ada yang dengar. Penasaran Bu ya? Nah, kata Umar bin Khattab, Pak, ya, demi Allah, apa yang saya lihat malam itu tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Jadi tidak usah khawatir, aman rahasiata. Tidak ada yang tahu. Senang hatinya itu orang tua. Dia balas berbisik di telinganya Umar. Pulang juga Bu. Terima kasih. Tidak ada yang dengar. Apa yang diucapkan orang tua itu? Kata orang tua itu, Umar demi Allah, sejak saya dipergoki malam itu saya tidak pernah lagi lakukan. Itu sudah yang terakhir saya lakukan, tidak pernah saya ulangi. Umar senang sekali, langsung takbir, Allahu Akbar. Orang tua itu juga senang, takbir juga, Allahu Akbar. Semua yang hadir ramai-ramai, Allahu Akbar. Padahal yang lain tidak tahu, kenapa ini Allahu Akbar. Apa pelajarannya Bu? Kalau ada orang berbuat salah, kita tutupi salahnya. Man satara aurata akhihi satarahullahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutupi kekurangan saudaranya di dunia, Allah tutupi kekurangannya di akhirat. Kan kita semua ini Bu, apalagi saya ini, banyak semua dosa kita Bu. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya dosa. Seandainya saya bertanya, siapa di antara ibu-ibu yang merasa tidak ada dosanya, silakan angkat tangan. Ayo Bu, siapa yang tidak ada dosanya, silakan angkat tangan. Ada Ibu, ada? Kalau ada yang berani angkat tangan, yakinlah orang itu sudah bertambah lagi dosanya. Merasa tidak punya dosa, padahal pasti ada dosanya. Sehingga di Al-Quran tidak pernah dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tidak ada ayatnya begitu. Yang disampaikan malah orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau dia berbuat keji atau menganiaya diri, ingat Allah. Begitu ingat Allah, segera meminta ampun atas dosa-dosanya. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Ibu yang semoga dimuliakan SWT. Yang berikutnya Bu, yang berpotensi merusak silaturahim kebersamaan kita, yaitu perasaan iri. Iri hati. Apa itu iri? Rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Dan biasanya diikuti dengan tindakan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Iri sangat berbahaya. Iyyakum wal hasad, jauhilah iri. Fa innal hasada ya'kulul al hasanat. Iri itu akan menghabiskan semua kebaikanmu. Kama ya'kulun naru al hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi matikan di dalam hati kita itu perasaan iri. Rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Biasakanlah kalau ada yang memperoleh nikmat, kita ucapkan selamat kepadanya. Kalau ada yang ditimpa satu musibah, satu kesulitan, kita ikut menguatkan hatinya. Jangan sampai terjangkit penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Ya. Gimana caranya supaya hilang seperti itu? Di antaranya bisa kita lakukan ibu-ibu sekalian, biasakan mendoakan orang lain. Jadi kalau berdoa jangan kikir.
Jangan cuma diri sendiri yang didoakan, doakan juga orang lain. Dulu ada sahabat ditegur Nabi, bagaimana tidak ditegur? Doanya begini, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, sayangi saya, sayangi nabimu. Sampai di situ masih bagus doanya. Lanjutannya itu, wala tarham ghairana. Tidak usah sayangi Tuhan selain kami berdua. Mungkin dia khawatir kalau orang lain disayangi, apalagi banyak orang, sedikit yang dia dapat. Padahal satu rahmanya Allah diturunkan ke dunia, dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. 99 disisakan nanti di hari kemudian. Jadi kalau berdoa Bu, doakan juga orang lain. Saya titip ini satu doa. Ibu-ibu sebelum tidur, selain baca zikir yang sudah biasa dibaca, jangan lupa sebelum tidur baca doa ini Bu ya. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya. Ingat di dalam hati satu nama, bahkan sebut lewat lisan kita. Satu nama yang menurut ibu-ibu paling menjengkelkan dalam satu hari itu. Siapa yang paling membuat jengkel, sebut namanya. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni juga dosanya ibu ini. Kalau ibu tulus, diangkat itu rasa sempit di hati, lapang hati kita, perasaan sesak itu hilang. Insya Allah tidur akan terasa jauh lebih nikmat. Karena lapang hati kita, lega, kata Bu Rektor tadi. Itu Bu ya, biasakan mendoakan orang. Salah satu cara untuk memudahkan meraih satu keinginan yang sulit kita rasa raih, doakan orang lain yang punya keinginan yang sama. Ada kawan saya anggota dewan Bu, udah 3 periode. 2 periode di kota, 1 di provinsi. Biasa dia telepon Ustaz, tolong doakan lagi saya mau maju ini. Saya katakan, tidak usah saya doakan, saya ajari saja caranya. Gimana caranya Ustaz? Kan Bapak mau maju itu. Iya. Banyak saingannya. Iya. Itu masalahnya Ustaz. Oh, enggak, bukan masalah itu solusinya. Maksudnya gimana? Bapak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saingan saya yang terpilih. Loh kok begitu Ustaz? Kalau Bapak doakan orang lain, malaikat yang doakan Bapak. Ya Allah, berikan kepadanya apa yang dia minta untuk orang lain. Doanya malaikat lebih cepat sampai kepada Allah SWT. Oh ternyata begitu Ustaz. Mudah ternyata. Saya katakan, tunggu dulu Pak, ada syaratnya. Apa itu? Kalau berdoa harus ikhlas. Jangan sampai Bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia yang terpilih, tapi dalam hati, oh maksud saya sebetulnya Tuhan bukan dia tapi saya. Kalau Bapak tidak ikhlas doakan orang lain, nanti malaikat juga tidak ikhlas mendoakan Bapak. Terakhir Ibu sekalian, saya tidak terlalu panjang ini, yang bisa merusak silaturahim kebersamaan kita, yaitu sikap sukar menerima perbedaan. Perbedaan itu bukan masalah. Yang masalah itu tidak bisa menerima perbedaan. Allah sendiri yang menghendaki manusia berbeda-beda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan umat yang satu. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Justru dengan perbedaan kita jadi kuat. Bayangkan Bu, kalau 5 jari kita ini jari telunjuk semua. Susah kita Bu. Kita mau kasih jempol, oh nggak bisa, ini kata telunjuk semua. Tapi kalau jempol semua kita mau menunjuk, begini cara menunjuknya. Alhamdulillah jari jemari kita beda-beda. Sehingga kalau kita menggenggam sesuatu bisa kuat. Coba kalau jari manis semua, kasihan suaminya harus beli 5 cincin ini Bu. Jadi perbedaan itulah yang justru bisa menguatkan kita. Asalkan kita bisa menghargai perbedaan. Saya kira itu saja Bu yang bisa sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ghafir zunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Dosa yang kami lakukan secara sengaja, dosa yang kami lakukan karena kelalaian, dosa yang kami perlihatkan terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan, bahkan dosa yang hanya Engkau saja yang paling mengetahuinya. Ya Allah,
Sucikanlah hati-hati kami, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang tercela, dan hiasilah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Bersihkanlah hati kami dari sifat takabur, hiasi hati kami dengan sifat tawadu. Bersihkan hati kami dari sifat ria, hiasi hati kami dengan keikhlasan. Bersihkan hati kami dari sifat pendendam dan pemarah, hiasi hati kami dengan sifat pemaaf. Bersihkan hati kami dari sifat kikir, hiasi hati kami dengan kedermawanan. Bersihkan hati kami dari sifat tamak, hiasi hati kami dengan rasa cukup terhadap apa yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari sifat suka berkeluh kesah, hiasilah hati kami dengan rasa syukur. Pelihara pula kesucian, kemuliaan dan kehormatan diri kami, ya Allah. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami, ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni dosa ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah, perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni dosa ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni, ya Allah, dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami, mendidik kami, mendoakan kami dengan penuh keikhlasan sehingga kami bisa seperti sekarang ini, ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya, ya Allah. Berikan kepadanya kekuatan lahir batin. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, bahkan kami sebagai anak tidak memberikan perawatan yang terbaik, berikan kepadanya kesembuhan, ya Allah. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Sedurhaka apapun kami sebagai anak, kami tidak akan pernah tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik hadzal makan wa barik liman amila fih warzuqhum rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di Universitas Hasanuddin ini, ya Allah. Berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang bekerja, yang mengajar di universitas ini, ya Allah. Berikanlah kepada mereka, kepada kami semua, rezeki yang halal, yang baik dan berkah, sehingga dengan rezeki itu kami bisa lebih dekat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang diajarkan di tempat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi sebab diangkatnya derajat bagi para dosen dan siapapun yang mengajar di tempat ini, ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami. Muliakanlah guru-guru kami, guru dari guru-guru kami, sampai kepada Rasulullah SAW. Ampuni juga dosa semua orang Islam, laki-laki perempuan, semua orang beriman, laki-laki perempuan, yang masih hidup, yang telah meninggalkan dunia ini. Engkau dekat di hati kami, mendengarkan permintaan kami, mengabulkan doa-doa kami, dan maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri yang aman, tenang, dan tentram. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Satukan hati-hati kami semua, ya Allah, sehingga kami bisa memperkuat silaturahim dan membangun kebersamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.